Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu al-mutawahhidu fil jalali bi kamalil jamali ta'zima wa takbira. Fa sallallahumma wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Jemaah sekalian, hafizakumullah. Kita melanjutkan tema bahasan kita tentang Perang Badar atau Ghazwul Badar, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah memberikan muqaddimah tentang bagaimana gambaran tentang peristiwa agung yang bernama Peperangan Badar ini. Satu peristiwa yang bukan hanya terjadi secara kesejarahan yang luar biasa, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam, bahkan kebijakan-kebijakan para khalifah sepeninggal Rasul SAW, para penguasa-penguasa, para pemimpin, itu menjadikan Badar sebagai banyak acuan dalam keputusan-keputusan penting. Dan pertemuan kita kali ini melanjutkan tentang latar belakang terjadinya peristiwa Badar ini, yang sudah kita tuturkan sebagiannya, di mana Rasul SAW mengetahui ada satu kafilah dagang orang-orang Quraisy, yang mereka ini komoditi utamanya adalah membawa harta-harta kekayaan para sahabat Nabi yang pindah dari Mekah ke Madinah, sahabat muhajirin. Nah, harta mereka ini mereka ambil dan kemudian mereka perdagangkan ke negeri Syam. Berapa jumlah hartanya tidak diketahui secara pasti, namun beberapa catatan riwayat mengatakan harta itu dihitung setelah berhasil dijual. Yaitu orang-orang Quraisy saat kembali dari proses dagang tersebut, artinya kembali dari Syam menuju Mekah, membawa sekitar 100 ekor unta. Mereka membawa sekitar 1000 ekor unta. Kemudian membawa 5.000 dinar. Ya, ini jumlah miliaran ini hadirin. Dan kemudian harta-harta yang lain yang ini diangkut dengan unta-unta yang banyaknya 1000 tadi itu. Bisa kita bayangkan satu unta itu bisa memanggul beban antara 500 sampai 800 kg, bahkan ada yang sampai 1 ton. Dan kemudian dikawal oleh 40 orang yang memang secara khusus membawa barang-barang dagangan ini. Maka Rasul SAW mengatakan, hadihi iru Quraisy. Ini dia rombongan dagang orang-orang Quraisy. Fiha amwaluhum. Di dalam kafilah dagang ini adalah harta kalian. Ada harta kalian di dalamnya. Fakhruju ilaiha, maka keluarlah kalian semuanya untuk merampas, merebutnya. La'alallahu yunfilukumuha, semoga Allah memberikan harta tersebut kepada kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki keputusan yang lain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal, Allah menjanjikan kepada kalian dan Allah menjanjikan dua kafilah, ya, satu kafilah dagang, satu pasukan tempur. Namun kemudian Allah menghendaki yang dipertemukan oleh Allah, yang dikehendaki adalah bertemunya orang-orang Quraisy dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dengan pasukan dari Madinah. Maka kafilah dagang ini lolos, berhasil kembali ke kota Mekah, sedangkan orang-orang Mekah yang datang untuk menyelamatkan kafilah dagangnya itu kemudian memutuskan untuk menyerang kota Madinah. Kita berikan gambaran dulu hadirin. Abu Sufyan, beliau mengirim Domdom bin Amr al-Ghifari untuk memberikan informasi kepada penduduk Mekah bahwa kafilah mereka akan diserang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Domdom ini menginformasikan sebagaimana yang sudah kita tuturkan, maka di bawah perintah Abu Jahal atau Amru ibn Hakam terkumpul saat itu 1.300 pasukan tempur dengan peralatan perlengkapan, ada 100 ekor kuda, kemudian onta sekitar yang jumlah tidak terhitung, ya, ada yang mengatakan jumlahnya ratusan ribu, ratusan ekor, ada yang mengatakan ribuan ekor. Kemudian pasukan ini dilengkapi oleh baju zirah sebanyak 600 baju. Jadi kalau secara kesiapan ini memang pasukan tempur hadirin. Kuda itu artinya pasukan kavaleri, pasukan yang bisa mengejar musuh, mendobrak posisi-posisi musuh dengan cepat. Kemudian 600 pasukan infanteri, yaitu pasukan pejalan kaki dengan baju zirah, ini tentu kesiapan yang sangat matang gitu. Berbanding terbalik dengan keadaan
Rasul dan para sahabat yang kala itu jumlah mereka sekitar 313. Ini riwayat yang masyhur, ada yang menyebut angka 314, ada yang menyebut angka 317, tetapi tidak lebih dari 320. Kuda atau pasukan kavaleri, pasukan gerak cepatnya hanya 2 orang, yaitu Sayyiduna Zubair bin Awam dan sahabat yang bernama Miqdad. Jadi yang membawa kuda itu cuma 2 orang. Kemudian onta tunggangan mereka cuma 70 orang. Sehingga onta-onta itu dinaikin secara bergantian. 2 atau 3 orang. Jadi nggak mungkin 3-3-nya naik jemaah. Itu pasti yang naik 1, yang 2 berjalan. Atau 2 yang naik, yang 1 berjalan. Rasul kala itu sendiri, ya, beliau tidak mentang-mentang pemimpin naik onta yang paling gede gitu kan, sendirian gitu. Yang lain bertiga, beliau sendiri. Enggak. Rasul kala itu juga ikut berboncengan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat dari kalangan Ansor. Jadi Rasul juga ikut gantian. Kadang beliau naik dan 2 sahabat nuntun, dan kadang Rasul berjalan dan sahabat yang lain bergantian. Bisa kita bayangkan. Dan nyaris sahabat tidak ada yang membawa anak panah. Ada beberapa tetapi dengan perlengkapan yang tidak memadai dan memang tidak digunakan untuk senjata artileri, memang nggak dipersiapkan. Mereka hanya membawa bilah pedang yang tersarung ataupun yang tidak tersarung, dan tidak ada yang mengenakan baju besi. Ini gambaran pasukan dari Madinah. Nah, jemaah dimuliakan Allah, begitu berangkat Abu Jahal ini dengan membawa pasukan dalam jumlah besar. Awal jumlah mereka 1.300 orang, ya, berlipat-lipat banyaknya dari pasukan Madinah. Ketika mereka sudah berada di tengah perjalanan, Abu Sufyan mengirimkan utusan agar apa? Pasukan Mekah menarik diri, tidak melanjutkan serangan, karena kafilah yang memang sedari awal tujuannya untuk diselamatkan itu sudah selamat tiba di kota Mekah, ya. Ini karena kecerdikan Abu Sufyan ibn Harb. Jadi beliau ini ketika berusaha menyelamatkan kafilahnya, padahal itu sudah dicegat oleh Nabi dan para sahabat di beberapa titik, dan Rasul sudah mengirim mata-mata. Abu Sufyan itu menggunakan strategi begini. Dia tinggalkan rombongan dagangnya di sebuah lembah, dan kemudian dia hanya berdua dengan seseorang pergi mencari informasi. Jadi bahkan informasinya tidak cukup dari beberapa mata-mata yang dia sebar. Dia terjun langsung. Karena ini kaitannya informasi bukan cuma ada info atau tidak, tapi bagaimana mengolah data dan informasi tersebut. Abu Sufyan tiba di suatu spot dan kemudian bertanya kepada orang yang ada di situ, apakah ada yang melintas di tempat ini? Tempat itu adalah tempat Badr, dekat dengan sumur Badr. Maka orang itu mengatakan, ada. Siapa? Aku tidak tahu. 2 pengendara kuda tadi, 2 pengendara onta tadi menderumkan ontanya di sebelah sana. Maka Abu Sufyan mendatangi tempat yang ditunjuk oleh orang yang ditanyain tersebut. Dan setelah dia periksa di tempat mendurumnya onta itu, dia periksa kotorannya. Dan setelah dia periksa kotorannya, dia langsung mengatakan, ini adalah jenis kotoran dari hewan-hewan yang ditunggangi dari Yasrib, ya. Dan tempat ini tidak aman. Wah, ini orang kecerdasan di atas rata-rata itu begini, hadirin. Jadi bisa kita bayangkan, begitu perang, kendaraan orang bisa diketahui dari apa? Dari bau knalpotnya. Wah, ini kayaknya bawa Range Rover ini, misalnya gitu. Atau bawa tank gitu kan, atau bawa apa gitu, ketahuan dari aroma kotorannya. Karena ternyata Abu Sufyan itu sampai dia mempelajari, Pak. Ini kalau kotoran banyak daun sidernya, ini dari Mekah. Kalau nanti banyak pohon ininya, ini dari negeri ini. Dan dia tahu dari mana Madinah? Dari adanya kotoran itu yang mengandung biji kurma. Dan dia mengetahui tidak ada negeri Arab yang memiliki kurma lebih banyak daripada Madinah. Ustadz, kalau begitu cara menyimpulkannya kan bisa saja onta itu dari Yasrib, bisa juga dari Mekah, bisa juga dari Taif, dari manapun. Kan di mana-mana ada kurma. Hadirin, kurma itu makanan manusia. Ya, makanan hewan itu nggak mungkin dikasih makanan manusia.
Hanya karena saking mewahnya onta-onta Madinah, karena melimpahnya kurma di sana, sampai yang makan kurma bukan cuma manusia, bahasanya gitu kan, sampai dikasih ke apa? Ke hewannya. Kayak kita lah Pak, ayam itu kan nggak kita kasih beras, paling mendirnya beras itu. Kalau sampai kita kasih beras gunung atau beras apa gitu kan, Raja Lele atau apa yang beras bagus, atau beras basmati gitu kan, nah itu kan berarti sultan ini kan. Antum ada lihat ada orang ngasih makan ayamnya pakai beras basmati gitu kan, sama pizza, gitu, dia beli pizza, beli anu gitu, beli ayam Kentucky gitu, jadi ayam makan ayam gitu kan. Kok ayamnya makan ayam? Oh ini supaya sehat gitu. Jadi penduduk Madinah itu saking kurmanya banyak, onta-ontanya dikasih makan pakai kurma ini tadi. Maka Abu Sufyan langsung kembali ke rombongannya di wadi tersebut, dan kemudian memindah haluan melewati pesisir, jadi arah ke Jeddah, sampai kemudian tiba di kota Mekah. Jadi kita lihat di sini jemaah dimuliakan Allah, tetap Rasul alaihissalam itu secerdik apapun beliau, tetaplah ya, jika Allah berkehendak lain maka kehendak Allah yang akan berjalan. Rasul itu menyebarkan informasi sudah sangat banyak jemaah dimuliakan Allah, dan itu nanti akan kita tadaburi di surah Al-Anfal. Karena kata guru kami, jangan orang membaca dan mempelajari perang Badar kalau tidak mengkaji surah Al-Anfal, dan jangan orang mempelajari surah Al-Anfal tafsirnya kalau dia tidak mengkaji perang Badar, karena dua hal ini saling berkaitan. Nah, Abu Sufyan ngirim utusan, udah nggak usah lanjut, buliklah ya, ini urusan sudah selesai, yang penting kita sudah aman daripada kalian nanti perang. Namun apa? Abu Jahal mengatakan begini, wallahi la narji'u hatta narida Badra, demi Allah kita tidak kembali sampai kita nginjakkan kaki kita di Badar. Badar ini berarti nama tempat, hadirin. Fanuqimu alaihi salasan, dan bukan cuma nginjakkan kaki kita di Badar, kita akan bermukim di sana 3 hari. Wah, ini memang nyari perkara ini si Abu Jahal ini. Kemudian dia mengatakan fananharul juzur, kemudian kita akan menyembelih onta-onta, wa nut'imut ta'am, dan kita makan besar lah di situ, onta bakar, kambing bakar, wah pokoknya makan yang enak di situ. Wa nuskil khamr, kita mabuk-mabukan, minum khamr, pokoknya segala bentuk minuman keras yang paling enak kita hidangkan di tempat itu. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar datangi tempat yang spesial, tapi kita ingin tunjukkan kepada bangsa Arab siapa kita. Wa ta'zifu alaihinal qiyan, dan kemudian budak-budak kita suruh nyanyi, ya, artis-artis tampil. Wa tasma'u binal arabu bimasirina wa jam'ina. Tujuannya apa? Agar orang-orang Arab, kan orang Arab bukan cuma mereka, seluruh bangsa Arab mendengar peristiwa ini tentang perjalanan kita dan tentang kekuatan kita. Fala yazaluna yahabunana abadan ba'daha, dan mereka akan senantiasa segan ya, tahabuna ini pokoknya merasa kagum gitu kan dengan keadaan kita selama-lamanya. Famdu, ayo, kalau bahasa kita serang, maju gitu kan. Maka semua baik suka atau terpaksa mengikuti kemauan daripada Amru ibn Hakam atau Abu Jahal ini, kecuali orang dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini enggan untuk mengikutinya, maka keluarlah kepala sukunya bernama Al-Akhnas bin Syarik. Dia mengatakan, wahai Abul Hakam, jadi Abu Jahal ini bapak kebodohan dipanggil bapak kebijaksanaan oleh teman-temannya, ya, karena saking cerdasnya itu tadi kan. Kita ini sedari awal berangkat tujuannya menyelamatkan kafilah dagang, bukan untuk perang. Kok bisa ente belokkan tujuan? Nggak bisa. Kalau begini ceritanya kita harus balik karena nggak sesuai dengan kesepakatan. Maka kemudian suku Zuhrah sebanyak 300 orang all out, ya, keluar dari pasukan dan kembali ke kota Mekah. Selainnya mereka sekitar 1000 orang melanjutkan perang, baik karena taat kepada Abu Jahal ataupun karena takut. Ya, semuanya tetap berangkat. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kondisi sangat dilematis dihadapin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mau nyerang karavan dagang,
tapi kemudian justru yang Allah pilihkan untuk mereka adalah pasukan perang dengan persenjataan lengkap, jumlahnya berlipat-lipat. Sedangkan Rasul itu sedari awal ketika keluar untuk menuju ini perang Badar ini bukan tujuannya perang, sehingga banyak sahabat itu sifatnya sukarela saja, yang mau ikut-ikut, yang enggak, sehingga persenjataan ini bawa juga ala kadarnya. Namun di satu sisi bukan pilihan bijak untuk kembali ke Madinah, karena dengan kembali ke kota Madinah akan ada beberapa mudarat. Mudarat pertama, sama dengan membiarkan pasukan besar ini melanjutkan penyerangan ke kota Madinah. Ya, dan itu sangat merugikan, karena Madinah tentu tidak siap untuk menerima gempuran pasukan sebesar itu. Secara mental itu sudah jatuh, dan siapapun yang bermain di dunia militer strategi, bahwa mental itu nyaris segala-galanya. Begitu mental pasukan jatuh, maka jumlah yang banyak tidak akan banyak membantu, apalagi kalau jumlahnya sedikit. Ini pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua tentu adalah bagaimana efek dakwah ke depannya. Madinah akan sangat diremehkan, karena ya itu tadi, menghindari musuh, melarikan diri. Masih jauh akan dihargai seandainya pasukan Madinah itu perang dan kalah, dihabisin gitu kan. Itu masih akan dianggap wah terhormat lah, mereka siap mati untuk bela kotanya. Ini malah ngacir bahasanya. Dalam kondisi berat itu Rasul kemudian menggelar majelis permusyawaratan, dan begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau adalah sosok yang mengatakan tidak akan pernah binasa satu kaum yang gemar bermusyawarah. Beliau kumpulkan para sahabat dan beliau kemudian mulai minta pendapat mereka satu persatu. Maka berdirilah tentu para sahabat-sahabat senior, diawali dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak terekam apa kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi yang jelas Rasul kemudian memuji Abu Bakar dengan kalimatnya. Kemudian Sayyidina Umar melakukan hal yang sama, yang intinya sama dengan Abu Bakar, ya Rasul, kita putuskan kita tetap perang. Jadi sahabat itu semuanya keputusannya perang, walaupun nggak diketahui bagaimana kalimat yang disampaikan terangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam tetap mengatakan, sampaikan pendapat kalian wahai manusia. Jadi setelah ada Abu Bakar dan Umar ini, Rasul masih tetap minta pendapat lagi. Maka berdirilah sahabat Al-Miqdad ibn Amru. Ini sahabat dari Mekah juga, sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, imdi lima arakallahu wa nahnu ma'ak, fa nahnu ma'ak. Wahai Rasulullah, pergi kemanapun sesuka engkau, maka kami akan bersama engkau. Fallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana perkataan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada nabinya Musa alaihissalam di saat diajak membebaskan Baitul Maqdis. Idhab anta warbuka faqatila inahahuna qa'idun. Pergi engkau wahai Musa bersama Rabbmu yang engkau perkasa dan dia maha kuasa itu, berperang kalian berdua. Kan sudah cukup. Ya, wong Musa sendiri aja bisa menang, apalagi ditambah Tuhan kamu, atau Tuhan kamu sendiri aja bisa gitu kan. Innahahuna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk nunggu informasi. Kalau menang nanti kirim ke grup WA, ya, informasinya gitu kan. Wes pokoknya ngeselin lah Bani Israel ini. Tapi kata sahabat Miqdad ini, kami tidak akan berkatakan demikian. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergi anda wahai Rasul berdua dengan Rabb engkau berperang, dan kami akan berturut serta dalam peperangan tersebut. Fawalladzi ba'asaka bil haqqi law sirta bina ila birqil ghimat la jaladna ma'aka min dunih hatta tablughah. Fa subhanallah. Demi zat yang mengutus engkau dengan benar wahai Rasulullah, jika engkau pergi ke daerah yang bernama Birqil Ghimat. Birqil Ghimat ini tempat, kalau bahasa Arabnya, orang-orang Arab sering ngomong tempat yang jauh itu Birqil Ghimat gitu. Kalau kita bilang tempat yang jauh itu tempat buang jin, buang anak gitu ya. Coba ya. Maka kemudian kata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seakan-akan saat ini aku sedang melihat ke arah tempat pembantaian kaum tersebut.
Jadi Rasul diperlihatkan di mana tempat kematian-kematian daripada musuh-musuhnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, begitu sampai di perang Badar, Rasul langsung nunjuk tempat. Di sini nanti Abul Hakam akan terbunuh. Di sini Walid bin Uqbah akan terbunuh. Di sini akan terbunuh. Seperti itu Rasul berikan gambaran, ya. Dan pelajaran berharganya, Pak. Meskipun Rasul sudah ngomong begitu, sahabat itu bukan berarti kemudian duduk pegang tasbih, bersila, berdoa. Udah, zikir aja, ntar kan mati sendiri. Kan tunggu malaikat, apalagi malaikat yang bantu berapa? Yang diminta musuhnya 1000. Yang diminta 3000 malaikat, yang turun 5000. Coba ngapain hadirin? Ya. Jadi bisa kebayang, Pak, ada kerjaan di depan Islamik, ada orang buang kotoran, buang sampah. Apa yang dibuang? Jadi ceritanya ada ibu-ibu pengajian, berapa orang? 15 orang, makan, kotakan, terus dibuang di depan masjid. Sampahnya kira-kira berapa sih? Kan cuma 15 orang. Terus, ya, yang dikerahkan oleh Islamik untuk membersihkan, saya minta tolong Ustaz, gerakan santri gitu kan. Saya bak santri 1000. Ngapain coba 1000? Mungkin 2 orang aja udah bersih itu kan nyapu. Nanti kita akan jawab, kenapa sampai turun 5000 malaikat? Gak usah malaikat 1000, 1 malaikat turun. Dan gak usah perang malaikat itu. Cukup 1 sayapnya dikibasin, habis semua orang musuh-musuhnya. Kenapa sampai 5000? Ya. Ini kalau kita nggak ngaji tafsir nggak akan tahu, Pak. Baik. Akhirnya para sahabat sepakat bulat mereka akan melanjutkan peperangan. Nah, tinggal dikit waktu saya. Baik, saya tambahkan sedikit, Pak, supaya nanti antum langsung bisa masuk ke mode perangnya di pertemuan akan datang. Mulailah masing-masing kubu mengirim mata-mata. Nah, itu selalu dalam peperangan, Pak. Dari pihak Mekah mengirim mata-mata dan mereka nyaris tidak dapatkan informasi yang memadai. Bahkan jumlah pasukan Madinah tidak diketahui. Mereka nggak tahu. Rata-rata mereka hanya mengetahui jumlah mereka tidak sebanyak kita. Tapi kan itu bukan informasi kalau begitu tuh. Ya. Padahal yang disebar oleh Abu Jahal itu ada sekitar 15 orang untuk mencari mata-mata, untuk mencari informasi dari mata-mata tersebut. Rasul itu hanya mengirim 1 orang. Begitu mata-mata ini dikirim, yang tadi yang oleh Abu Sofyan diketahui tadi, dan ditanya oleh Rasul, berapa jumlah mereka? Tidak diketahui ya Rasul. Tidak diketahui pasti berapa jumlah mereka. Kalau tempatnya di sini, kemungkinan di sini, dan mereka akan seperti ini dan sebagainya. Maka apa yang terjadi hadirin? Rasul turun tangan langsung. Beliau dengan menyamar menggunakan pakaian ala badui bersama sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq berperan kemudian menjadi mata-mata. Mana ada Pak jenderal beneran ya memimpin pasukan perang kemudian terjun menjadi mata-mata yang itu menyusup ke area musuh. Coba cari dalam sejarah. Kecuali apa? Panglima-panglima Islam, termasuk Rasulullah SAW, termasuk Sayyidina Khalid nanti, termasuk nanti Salahuddin. Ya, kalau yang lain ya namanya jenderal itu harus di tempat yang paling aman gitu. Rasul mulai menyusup. Lihat bagaimana kecerdasan Rasul. Beliau bertemu dengan seorang yang sangat bijak. Orang tua ini informasi apapun update. Dia punya TikTok, punya IG, punya pokoknya lengkap lah gitu. Apa yang lagi viral dia tahu gitu. Kalau yang lain-lain, nah itu berita sampah. Udah sekian minggu belum update, belum buka-buka. Kerjanya cuma baca kitab. Jadi nggak tahu apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Tapi orang tua ini tidak ada yang berhasil mengorek informasi, baik dari Mekah termasuk sahabat dari Madinah. Begitu ditanya, maukah engkau menginformasikan kepada kami? Ya. Apa kata orang tua ini? Aku mau menginformasikan, asalkan syaratnya kalian sebutkan kalian dari mana. Ah, kata Rasul kalau bahasa kita itu mah gampang. Ente mau nanya apa saya sebutin nanti asalnya. Asalkan kasih informasi ke kami. Kalau masalah bayaran, udahlah, pasti kan dikasih bayaran gitu. Nah, Rasul itu hadirin cerdas. Kalau beliau cuma nanya, orang Mekah dari informasi bagaimana? Ketahuan, beliau dari Madinah. Dan ketahuan kita itu mata-mata siapa, itu bunuh diri jemaah. Maka Rasul bertanya gimana? Rasul bertanya begini, apa yang kamu ketahui tentang pasukan Madinah? Orang tua ini mengatakan, aku ketahui jumlahnya sekian. Tetapi itu pun masih simpang siur. Dan dia bergerak dari tempat ini ke tempat itu. Kalau informasiku update, maka dia sekarang berada di tempat ini. Tepat posisinya seperti Rasul dan pasukannya berkemah. Ini fungsinya, Pak. Yang pertama, mengaburkan
supaya orang tua ini nggak tahu Nabi dari pihak mana. Yang kedua, untuk memvalidasi informasi kan. Oh, kalau dia benar berarti besar kemungkinan informasi kedua juga benar, karena tepat informasinya. Baik, apa yang kau ketahui tentang pasukan Mekah? Pasukan Mekah bergerak hari ini ke hari ini, dari tempat ini ke tempat ini. Jika informasiku update bukan hoax, maka dia atau mereka ada di posisi ini. Dan Rasul berdasarkan informasi dari pasukannya mengatakan, oh betul. Berapa jumlah mereka? Nah, baru ditanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak tahu. Aku tidak tahu jumlah itu karena jumlah mereka sangat banyak. Rasul kemudian bertanya, berapa unta yang disembelih? Sekitar 9 sampai 10 ekor. Maka Rasul mengatakan jumlah mereka 1000. Wah, dari makanan Pak ketahuan. Antum kira-kira gimana? Ya, kalau dalam dunia strategi gitu bisa menyimpulkan sesuatu dari berapa jumlah ini orang. Oh, jumlahnya sekian. Dari apa? Dari kalau makanan kotakan itu mah nggak usah pakai ngitung, Mbak. Orang nggak bisa hitung-hitung bisa bener itu kan. 10 tambah 6 17 16 misalnya. Ketahuan. Tapi kalau antum ditanya berapa jumlah jemaah Islamik dalam setahun? Oh, jumlah ayam yang dipotong sekian. Oh ya, jumlahnya sekian. Keren Pak Rasul. Beliau langsung menyimpulkan sekian. Dan beberapa informasi yang lain. Ya, nanti bisa dibaca di kitab tarikh yang lain lebih luas. Begitu Rasul mau pergi, orang tua ini mengatakan, sebentar. Ada satu janji yang belum kalian tunaikan. Kalian dari mana? Kalian dari mana gitu. Orang tua ini perlu menjual informasi ini kepada yang lebih ingin nyari info, Pak. Karena nanti Abu Jahal ngirim informasi dan tidak mendapatkan itu. Ya. Ngerti Pak ya? Ayo, nanti mau saya jual lagi masalah info Anda. Anda dari mana? Apa kata Rasul? Nahnu min ma. Kami dari air. Ya. Bingung orang tua ini. Air. Air dari mana? Apakah itu air dari Irak? Maksudnya ada mata air di Irak yang terkenal itu gitu ya. Rasul dan Abu Bakar segera pergi. Nah, Rasul nggak menjawab, Pak, karena menjawab sama dengan bunuh diri. Yang kedua, ya, Rasul nggak bohong. Manusia asalnya dari mana? Dari air mani. Makanya Rasul mengatakan kami dari air mani gitu kan. Ya, ini namanya tauriyah ya. Ya, apa? Bukan berbohong, memberikan informasi A yang dimaksudkan adalah B. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui posisi musuh, jumlah mereka, dan bahkan strategi apa yang akan mereka terapkan, ini sudah satu kemenangan, satu langkah yang sangat menentukan bagaimana Badr nanti itu menjadi kemenangan bagi kaum muslimin. Maka jangan ada di pikiran kita cuma begini, ya Rasul menang karena ada malaikat, ya, karena ditolong oleh para malaikat, ya karena memang ditolong oleh Allah. Enggak sesederhana itu hadirin. Tetap hukum kauniyah, hukum sebab akibat Allah peruntukkan, Allah perjalankan kepada nabinya dalam perjuangan tersebut. Maka kemudian Rasul SAW kembali ke barisan pasukannya, namun kemudian Rasul mendapatkan kritik. Kenapa? Karena tempat yang beliau mengatur musuh ini, mengatur strategi menghadapi musuh itu dianggap kurang tepat. Dan kata sahabat ini, ya Rasulullah, engkau menempatkan pasukan di area ini berdasarkan wahyu atau hanya keputusan engkau, pendapat pribadi engkau? Nah, ini adabnya para sahabat, Pak. Ya, mereka itu kalau bertanya atau hendak memberikan saran pendapat kepada Rasul, nanya dulu, ini wahyu atau bukan? Kalau wahyu, apapun itu mereka akan jalani. Tapi kalau bukan, mereka akan nyampaikan usulan. Maka Rasul SAW mengatakan, ini adalah pendapat pribadiku. Ini hanya semata-mata strategiku. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, tempat ini tidak cocok untuk bertahan. Tarik pasukan ke area perbukitan lebih tinggi, kita diuntungkan dengan jangkauan penglihatan lebih jauh, anak-anak panah kita bisa menjangkau lebih panjang, dan kita bisa mempertahankan sumur yang paling kita butuhkan. Sedangkan sumur-sumur yang lain bisa kita timbun. Maka Rasul mengatakan pendapatmu benar. Dan beliau kemudian memerintahkan agar pasukan berpindah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, saat itulah kemudian pasukan yang berasal dari Mekah sudah mulai mendekat ke area Badr. Dan bagaimanakah kelanjutan peristiwa ini? Kita ketemu insya Allah di pekan yang akan datang.